Namaku Raisa. Aku adalah seorang pekerja kantoran dan ibu rumah tangga. Aku menjalani kehidupan yang nyaman dengan suamiku, Ahmad. Aku menikmati pekerjaanku dan menjalani kehidupan yang penuh kebahagiaan. Tetapi, lihat Raisa, ada banyak like di postinganku lagi. Wow, itu bagus. Tidak, aku hanya memposting seperti biasa. Tapi kamu tahu, entah kenapa, aku selalu mendapatkan banyak like. Kamu pasti punya selera yang bagus. Aku ingin tahu apakah seperti itu. Aku hanya memposting hal-hal biasa dan normal. Oh, tapi aku mencoba membuatnya mudah dilihat semua orang. Kau tahu, situs media sosial punya banyak orang yang melakukan banyak hal yang berbeda. Jadi akan lebih baik jika mudah dilihat, bukan? Aku mengerti. Aku nggak tahu kamu melakukan upaya seperti itu. Itu bagus. Ya, hal semacam itu normal. Aku tidak percaya sesuatu yang biasa saja bisa dipuji seperti itu. Itu tidak baik untuk orang yang populer. Orang ini adalah atasanku, Yanti, yang sangat menyukai media sosial dan selalu membanggakannya. Tidak hanya itu, dia sering memaksa aku untuk melakukan pekerjaannya. Dan aku muak dengan Yanti. Suatu hari, sepulang kerja, aku dan Ahmad memutuskan untuk pergi makan di restoran milik mertuaku. Selamat datang. Kalian berdua, aku sudah menunggu kalian. Maaf mengganggu, Ayah. Aku sudah tidak sabar untuk datang ke sini selama seminggu terakhir. Halo Ayah, aku sudah tidak sabar untuk makan sushi yang lezat hari ini. Ya, apakah kalian berdua yakin ingin memesan menu omakase seperti biasa? Iya, aku tidak sabar menantikan apa yang akan terjadi. Itu benar, tapi set menu omakase adalah makanan terbaik saat ini. Rasanya juga sangat enak. Sungguh, ini sangat enak. Sampai-sampai aku tidak bisa makan sushi di tempat lain. Terima kasih kalian berdua. Kalau begitu, tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi. Mereka adalah Ahmad dan ayahnya, Dedi. Dan Dedi adalah pemilik restoran sushi kelas atas di kota ini. Sushinya benar-benar enak. Ahmad dan aku sering datang ke sini untuk makan. Keesokan harinya, ketika aku sedang bekerja, Yanti berbicara kepadaku. Hei Raisa, aku melihatmu keluar dari restoran sushi kemarin. Kamu dan pemiliknya mengobrol di luar restoran. Mungkin kalian berteman baik? Iya, kami berteman baik. Atau sebenarnya pemilik restoran itu adalah ayah mertuaku. Dia mengantarkan aku sampai keluar kemarin karena dia sedang senggang. Oh, jadi maksud Anda adalah sushi kelas atas sepuasnya? Wow, aku sangat iri. Hei, ayo kita adakan launching berikutnya di sana. Ya, ini bukan makan sepuasnya. Aku bayar juga. Tapi aku akan berbicara dengannya tentang launchingnya. Oh ya? Kamu bayar? Oh, tapi tolong bantu aku tentang launchingnya ya. Aku akan mempostingnya di media sosial. Ketika aku mendiskusikan hal ini dengan ayah mertuaku, dia setuju. Dan aku membuat reservasi untuk 30 orang. Ayah mertuaku sangat bersemangat dan aku sangat menantikan pesta tersebut. Tapi pada hari launchingnya, aneh. Tidak ada seorang pun yang datang. Padahal waktunya sudah lewat. Aku tidak peduli jika mereka tidak banyak yang datang. Tapi mengapa tidak ada yang datang satupun? Aku coba telepon Yanti. Hari itu, tidak ada seorang pun yang datang ke restoran setelah waktu yang ditentukan. Aku merasa aneh dan memutuskan untuk menelepon Yanti. Oh, halo? Yanti, di mana kau sekarang? Jadi, aku menemukan restoran yang lebih murah dan lebih baik. Apakah itu hasil dari daya pencarianku? Iya. Itulah mengapa aku mengganti restorannya untuk peluncurannya. Apa? Tidak. Tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Meskipun kau memberitahu aku apa yang harus kulakukan, itu sudah dimulai. Dan aku tidak bisa pergi ke sana. Karena aku sedang ingin makan daging hari ini. Dan aku tidak punya pilihan lain, bukan?
Jadi kami akan membatalkan reservasinya untuk 30 orang itu ya. Kamu bilang kamu sedang ingin makan daging. Oh tidak, kita ini sudah siap. Aku tidak mau sushi itu lagi. Aku makan daging yang enak, sirloinnya enak. Ayo kita unggah di media sosial. Oh tidak. Nah, jika kamu menyimpannya di kulkas, kamu bisa menyajikannya besok kan? Apa yang kamu bicarakan? Ini benar-benar memalukan. Setidaknya bayarlah biaya pembatalannya. Apa? Aku tidak bisa. Aku akan mengadakan pesta minum di tempat lain. Dan aku juga harus mengeluarkan biaya di sana. Pokoknya, batalin aja reservasinya. Aku nggak akan bayar biaya pembatalan. Oh, tolong beri aku bir lagi. Yanti sudah mabuk dan bercanda denganku. Ketika aku mencoba memikirkan apa yang harus aku lakukan, dia meminta aku untuk memberikan telepon kepada ayah mertuaku. Halo, ini Dedi dari Dedi Sushi. Oh, apakah Anda pemiliknya? Hei, maaf mengganggu Anda hari ini. Jadi kau bilang kau harus membatalkan reservasi? Jika Anda melakukannya, kami harus menagih biaya pembatalan sebesar 100%. Apakah Anda tidak keberatan? Aku tidak akan membayar sesuatu yang tidak akan aku makan. Itu tidak masuk akal. Ngomong-ngomong, berapa harganya? Ini adalah kelas 3 juta per orang untuk 30 orang. Jadi totalnya 90 juta. Hah? 90 juta? Hei, bos, jangan bercanda. Aku sedang serius. Maaf, ini bukan lelucon. Oh, tidak mungkin. Aku tidak mungkin bisa membayar uang sebanyak itu. Mbak, bukannya kamu tidak mungkin membayarnya, tapi kamu harus membayarnya. Apa? Entahlah. Berikan saja ke pelanggan lain. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kau tak boleh melakukan itu. Apa? Kamu kan petugas layanan pelanggan, itu hal yang biasa. Salahmu kalau aku tidak mau makan sushi, padahal aku mau makan daging. Baiklah, saya sudah mengetahui nama Anda. Saya tidak akan pernah memaafkan Anda karena tidak membayar. Jadi tolong bayar. Ayah mertua selalu tersenyum, tapi aku belum pernah melihatnya terlihat begitu marah. Setelah itu, Yanti tidak membayar biaya pembatalan dan mengabaikan desakanku terus-menerus. Ayah mertuaku merencanakan sesuatu untuk Yanti, dan kami memutuskan untuk melanjutkan rencana tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Yanti hendak pergi sepulang kerja, aku menghentikannya dan... Yanti, tolong bayar biaya pembatalan. Sampai kapan kamu akan mengabaikanku? Bahkan surat tuntutannya seharusnya sudah dikirim ke rumahmu sekarang juga. Oh, itu lagi. Kau terlalu gigih, Raisa. Maksudku, itu restoran mertuamu kan? Apa yang kau bicarakan? Mertuaku memintamu untuk membayar. Tidak mungkin kamu melakukan hal seperti itu tanpa biaya pembatalan. Apa? Itu urusan mertuamu. Kamu harus mengurusnya sendiri dong. Hei, ayolah. Pak Bos, Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya sudah dengar semuanya. Saya dengar kamu membatalkan reservation di Dedi Sushi tanpa pembayaran. Apa? Kok Bapak tahu? Kamu gak ngasih tahu bos kan, Raisa? Wah, itu gak mungkin. Bukan aku yang memberitahu Pak Radit. Aku yakin itu pemilik Dedi Sushi. Apakah artinya pemiliknya kenal sama Pak Radit? Lebih seperti seorang kenalan. Pak Radit dan ayahku telah berteman baik sejak mereka masih mahasiswa. Ayah? Maksudmu kamu suami Raisa? Hai, senang bertemu dengan Anda. Yanti, saya sangat marah padamu. Anda sangat kasar kepada saya ketika Anda membatalkan reservasi. Saya tidak percaya Anda mengabaikan permintaan pembayaran saya sejak saat itu. Saya sudah muak dan saya sudah bicara dengan atasan Anda, Radit. Dedi and I adalah teman baik, dan saya adalah pelanggan tetap Dedi Sushi. Apa yang kamu pikirkan? Membuang-buang sushi yang begitu enak? Dan kamu tidak mau membayar biaya pembatalan? Saya merasa sangat kasihan pada Dedi.
Tidak, bos. Saya baru saja akan membayarnya. Saya akan memintamu untuk menunggu sebentar. Saya tidak akan melakukan itu. Dan selain itu, ini adalah mertua Raisa. Apa ini benar-benar masalah besar? What? Kamu tidak mengerti apa-apa. Apa? Yanti dimarahi oleh Pak Radit, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Daddy, aku benar-benar minta maaf. Ini semua salahku karena telah mengangkat karyawan seperti itu. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang brengsek seperti itu akan ada di perusahaanku. I'm sorry. Sudahlah, Radit. Aku tidak ingin kamu meminta maaf padaku. Yanti, Ya udah, aku minta maaf deh. what's wrong with you? Ada apa dengan permintaan maaf yang menjijikan itu? Saya dengar bahwa kamu yang membatalkannya tanpa pemberitahuan. Setelah aku bertanya kepada orang-orang yang ikut launching pada saat itu, mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan aku marah padamu, Yanti, karena tidak memberitahuku tentang pembatalan peluncuran itu. Aku akan memastikan Anda membayar biaya pembatalan restoran. Bersiaplah. Tidak, aku tidak bisa bayar 90 juta. Aku tidak bangga akan hal itu, tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Kamu harus membayarnya, meskipun kamu harus meminjam uang untuk membayarnya. Ada apa denganmu? Kamu sudah bertingkah seperti orang besar dari tadi. Kamu pikir kamu siapa? Kau pikir dia siapa? Dia itu pengacara. Aku Ahmad, dari Fight Lawyers. Ini kartu namaku. Apa? Kau bohong. Kamu benar-benar bilang kamu seorang pengacara? Kamu tidak bisa begitu saja memposting gambar, surat tuntutan, dan mengatakan, aku akan memaafkanmu karena setidaknya membatalkan pertunjukan. Tidak ada orang yang waras yang akan memposting sesuatu seperti itu di media sosial. Oh, tidak. Sungguh. Apa yang harus aku lakukan? Oh my God, Anda memposting ini di media sosial? Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda seharusnya malu pada Anda sendiri sebagai manusia yang membiarkan seorang membatalkan reservation seperti itu? Bahkan restoran memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan acara tersebut. Aku pasti sedang mabuk. Aku tidak ingat pernah mengunggah hal seperti itu. Oh, mungkin akunku telah dibajak. Dengar, aku adalah seorang influencer. Saya kecewa dengan Anda, Yanti. Dan saya telah mendengarkan tentang sikap burukmu terhadap bawahanmu. Kami tidak membutuhkan orang seperti kau di sini, yang membawa pengaruh buruk bagi semua orang di sekitarmu. Saya tidak tahu kapan reputasi kami akan hancur gara-gara kamu. Berawal dari biaya pembatalan, Yanti akhirnya dipecat. Ketika Pak Radit menjelaskan kepadanya, "Oh, tidak. Jangan lakukan hal ini. Jangan pecat saya." Saya juga tidak menyukainya. Tolong, jangan terlalu menyedihkan. "Tolong Raisa, lakukan sesuatu. Kamu yang memulai ini." "Mengapa aku yang memulai ini? Kamu yang memintaku untuk membuat reservasi dan kamu juga yang membatalkannya seenaknya. Ini adalah situasi yang kamu buat sendiri. Jadi, hadapilah sendiri." Apa kamu yakin? Kamu hanya bisa mengatakan itu sekarang. Aku akan memposting seluruh percakapan ini di media sosial. Aku dipecat karena media sosial. Aku akan menangis di media sosial bahwa ini adalah perusahaan yang mengerikan. Bukankah itu hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api? Jika Anda ingin melakukan, silakan saja. Tapi kami akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Ya, tentu saja. Dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian. Oh, tidak. Jadi, Anda mengatakan aku tidak punya pilihan selain dipecat. That's right. Terima saja kenyataan yang ada dan pergilah. Anda harus berhenti menyebut diri Anda sebagai influencer. Jadi kamu kehilangan segalanya. Itu adalah harga yang harus kamu bayar karena tidak menghormati orang lain dan bersikap egois. Oh, mengapa kamu tidak menaruhnya di media sosial? Seorang wanita kehilangan segalanya. Saya yakin kamu bisa trending lagi.
Oh no. Yanti kemudian membayar biaya pembatalan dengan menjual semua barang rumah dan tabungannya. Perusahaan juga langsung memecatnya dan Yanti menjadi pengangguran. Yanti mengeluhkan hal ini di media sosial, yang tentu saja kembali memanas. Satu-satunya cara untuk memadamkannya adalah dengan berhenti dari media sosial. Dan dia tidak punya pilihan selain berhenti dari media sosial juga. Namun, perusahaan tersebut menuntutnya atas pencemaran nama baik berdasarkan konten media sosial terakhirnya. Tanpa tabungan dan pekerjaan, Yanti harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia menghabiskan hari-harinya dengan bekerja paruh waktu di sebuah pabrik. Dengan tatapan tertekan di matanya, dia dipaksa menjalani kehidupan yang tidak kompetitif. Tidak mampu membeli barang mewah untuk melunasi utangnya. Sementara aku, Hai Dad, maaf menunggu lama. Hei Dit, aku sudah menunggumu. Aku punya cerita bagus untukmu. maaf mengganggumu. Kalian berdua terlihat sangat santai. Yeah, sorry Ahmad, kita sudah lama tidak bertemu. Itulah yang terjadi jika aku santai. Hei, ayolah, tidak apa-apa, biasa saja. Aku belum pernah melihat Pak Radit seperti ini sebelumnya. Daddy, aku sedikit malu. Radit. Aku baik-baik saja dengan kalian berdua seperti biasa. Aku tidak pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah ayahku. Radit dan aku pikir kita berdua harus merayakan ini. Dad, aku pikir itu ide yang bagus juga. Nah, come on, kalian berdua, ayo kita makan sushi yang enak. Ya, kami punya beberapa makanan yang sangat enak hari ini. Jadi, silahkan makan makanan Anda. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong, apakah ada pesanan untuk makan sushi? Oh, dari daging putih atau worship roll? Entahlah, Anda memakannya dari sesuatu yang kurang enak kan? Exactly. Ini lebih seperti tata krama atau tips tentang cara makan yang baik. Jangan khawatir tentang hal itu. Oh, benarkah? Aku tidak tahu siapa yang memulainya. Tapi selama kamu bisa makan apa yang kamu inginkan, itu yang terpenting. Apakah boleh ayah mengatakan itu? Kamu tidak pernah berubah, Daddy. Ya, selama makanannya enak, hanya itu yang aku pedulikan. Beberapa pelanggan menyukai daging putih setelah mereka makan yang berlemak. Seperti ini. Oh, bos, apa itu benar? Ya, menurutku rasanya agak enak. Tapi sebagai seniman makanan, bukankah Pak Radit ingin topping sushi Anda yang terbaik, Pak? Aku akan menyesuaikannya dengan baik, tergantung pada apa yang pelanggan makan. Oh really? Itu sebabnya daging putihnya sangat enak. Kalau begitu, aku semakin bersemangat dengan sushi yang akan keluar nanti. Baiklah, Chef, aku pesan menu omakase hari ini. Oke. Sejak saat itu, Ahmad dan aku sering mengunjungi restoran ayah mertuaku di Alexandria. Ayah mertuaku terlihat sangat senang ketika dia berbicara dengan Tuan Radit. Dan itu membuatku senang melihatnya. Ketika aku bersama Pak Radit, terkadang aku melihat sekilas kebanggaan ayah mertuaku sebagai pengrajin. Seperti yang aku lakukan hari ini. Aku selalu belajar banyak dari apa yang ayah mertua lakukan. Biasanya beliau murah senyum dan lembut. Hal ini menceritakan kepadaku tentang sisi lain dirinya sebagai pengrajin. Dia tidak memaksakan cita-citanya pada orang lain, tetapi menanggapi dengan keterampilan apa adanya. Aku merasa tersanjung oleh profesionalisme beliau sebagai ayah mertua. Aku akan terus menggunakan berbagai informasi yang kulihat dan yang aku dengar dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pemikiran. Aku akan terus melakukan yang terbaik dalam pekerjaanku.